beberapa kasus-kasus mengenai krisis energi fosil di Indonesia. Nah, dengan bercermin kasus-kasus tersebut, lantas apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya berdiam diri saja? Tentu tidak, bukan? Nah, itu kami selaku Innovational SMK SMTI Yogyakarta dengan bangga mempresentasikan pengembangan briket biomasa limbah kulit kacang dan ampas kelapa sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan berbasis renewable resource. Bersama saya, Eria Yunanda Frastika. Saya Kok Hidayat. Saya Atika Prilia Wulandari. Indonesia merupakan negara industri. Tentu setiap industri membutuhkan bahan bakar untuk melakukan proses industrinya. Bahan bakar yang biasa digunakan adalah energi fosil. Namun kini energi fosil menipis keberadaannya di alam. Secara tidak langsung, hari ini memaksakan kita untuk mencari energi alternatif yang lebih efisien dan efektif. Indonesia juga disebut negara agraris yang kaya akan pertanian dan perkebunan. Salah satu contohnya adalah banyaknya pohon kelapa dan pohon kacang. Akan tetapi, apabila bahan-bahan tersebut diolah, akan menghasilkan limbah kulit kacang dan limbah ampas kelapa yang belum mampu dioptimalkan pemanfaatnya. Namun, hal itu tidak berarti bagi kami, karena kami akan memanfaatkan limbah tersebut menjadi biomasa, yaitu briket arang sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami angkat adalah bagaimana proses pembuatan briket limbah kulit kacang dengan campuran limbah ampas kelapa. Bagaimana kualitas briket tersebut dibandingkan dengan standar briket yang telah ada, dan bagaimana pula nilai ekonomis dari briket tersebut. Tujuan penelitian kami adalah menjawab dari segala rumusan masalah, yaitu mengetahui proses pembuatan briket, kualitas briket, dan juga nilai ekonomis dari briket tersebut. Adapun manfaat penelitian bagi peneliti maupun bagi masyarakat. Bagi peneliti, mereka dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama bagian proses pembuatannya. Mereka juga mengetahui manfaat lain dari pengolahan limbah kulit kacang dan ampas kelapa sebagai penambahan bahan bakar berupa briket. Sedangkan manfaat penelitian bagi masyarakat adalah yang pertama, menambah keterampilan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas, terutama mengenai variasi perbandingan karbonisasi limbah kulit kacang dengan ampas kelapa. Kedua, mereka melakukan pengolahan limbah secara terpadu menjadi briket dengan penambahan limbah kulit kacang dan ampas kelapa untuk peningkatan ekonomi dari bahan tersebut. Dan yang terakhir yaitu sebagai sumber informasi untuk penelitian berikutnya. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang kami gunakan yaitu briket biomasa, kulit kacang, ampas kelapa, perekat kanji, pirolisa, dan juga analisis ekonomi. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Atika. Dalam penelitian ini, sampel yang kami gunakan adalah limbah ampas kelapa dan kulit kacang yang bertempat di rumah Bapak Priyatmoko, Laboratorium Cemik UGM, dan Laboratorium Analis SMK SMTI Yogyakarta yang dilaksanakan pada bulan September hingga Desember 2020. Selanjutnya, subjek yang kami gunakan adalah briket limbah kulit kacang dan ampas kelapa. Sedangkan objek yang kami gunakan adalah kadar zat air, kadar abu, kadar zat menguap, dan kadar karbon terikat. Variabel penelitian yang kami gunakan ada dua, yaitu variabel bebas berupa variasi penambahan perekat pada briket, ampas kelapa, dan kulit kacang. Dan variabel terikat yaitu uji kadar air, kadar abu, kadar zat menguap, dan kadar karbon terikat. Alat dan bahan dapat dilihat dalam slide. Berikut adalah tabel variasi penambahan limbah kulit kacang dan ampas kelapa pada briket biomasa ini. Pada formula kontrol, tidak dilakukan penambahan ampas kelapa karena digunakan sebagai acuan. Kemudian, penambahan ampas kelapa dilakukan pada formula 1 hingga formula 4 secara berturut-turut sebesar 30 gram, 60 gram, 90 gram, dan 120 gram. Selanjutnya adalah proses pembuatan briket biomasa, kulit kacang, dan ampas kelapa, yaitu ampas kelapa dan kulit kacang dikarbonasi, kemudian diayak, dan ditimbang sesuai takaran. Setelah itu, dicampurkan dengan lem perekat, lalu dimasukkan ke alat pencetak, dicetak, lalu dijemur. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.